Dari seluruhnya itu kita kembali kepada analisis Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas. Ujung-ujungnya dari sekian banyak problem tadi itu adalah problem ilmu pengetahuan. Untuk apa Anda mencari ilmu? Kalau ilmu hanya untuk mencari duit, itu Anda nanti akan menggunakan ilmu itu untuk segala macam tujuan yang tidak sesuai dengan adab. Makanya akar masalah yang sedang kita hadapi ini sesungguhnya terletak pada masalah di sekitar pengertian ilmu. Jadi orang itu salah-salah mencari ilmu. Saya menyekolahkan anak saya masuk fakultas kedokteran supaya menjadi dokter dan menjadi kaya. Sekolahkan anak menjadi insinyur supaya nanti dapat proyek pemerintah menjadi kaya. Tapi tidak terfikir ketika mengerjakan proyek pemerintah itu anaknya itu nanti korupsi atau tidak. Tidak terfikir sama sekali. Ilmu bahwa sesuatu itu harus sesuai dengan syariat tidak ada terbetik dalam pikiran orang tua kita sekarang. Ini masalah pengetahuan. Akal pikiran kita telah diliputi oleh masalah sifat dan tujuan ilmu yang salah. Ilmu untuk materi salah. Itulah yang disebut dengan loss of adab itu. Ilmu tanpa akhlak tidak berarti adab. Adab itu adalah iman, ilmu, amal. Ini adab, bukan adab sopan santun. Adab itu adalah kombinasi dari iman, ilmu, dan amal. Kalau ilmu kita ini tidak menambah kepada keimanan, berarti ilmu kita ini salah. Dalam asar disebutkan manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuknya atau imannya, dia akan tambah jauh dari Tuhannya. Berarti ilmu harus menambah iman. Ilmu kalau akhirnya meninggalkan iman, berarti ilmunya salah. Orang Islam telah terperdaya dan secara tidak sadar menerima pengertian ilmu yang dianggap sama dengan pengertian di dalam kebudayaan barat yang materialistis. Ini yang terjadi. Jadi suap, korupsi, pelanggaran hukum, ujung-ujungnya adalah penggunaan ilmu untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan worldview Islam. Bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan? Ini tidak hanya sekedar kuliah kemudian berprestasi sudah selesai. Kita sebagai umat Islam harus berpikir begini, pendidikan harus prioritas dan harus ditujukan untuk menciptakan anak-anak yang tidak saja berprestasi tapi juga harus berguna untuk umat. Kemudian umat Islam harus memiliki kompetensi maksimal dalam bidang-bidang saintek, tetapi tetap mengutamakan akhlaknya. Kita masih merindukan ya saintis-saintis yang berbicara ilmu pengetahuan yang dia miliki, tapi pada saat yang sama dia bisa mensitir ayat-ayat Al-Quran dengan fasihnya. Sekarang ini banyak anak-anak umur 7 tahun SD, SMP, tamat SMP hafid Quran. Paling tidak 10, 20, 15 juz. Itu sudah sejak tahun 80. Saya sedang menunggu-nunggu sekarang ini. Mestinya anak-anak itu sekarang sudah menjadi dosen-dosen di perguruan tinggi. Saya sedang menunggu dosen yang bisa memberi ceramah secara ilmiah, secara saintifik, dan pada saat yang sama dia bisa menyebut ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran dengan fasihnya. Dia bisa berbicara mengenai tafsir-tafsir dari ayat-ayat itu. Ini yang kita tunggu sebenarnya. Tetap profesional dalam bidangnya, dan profesionalismenya itu tidak bisa dikalahkan orang lain. Dia the only one ya, satu-satunya orang yang menguasai bidang itu, dan tidak ada orang lain yang lebih daripada dia. Tapi dia tiba-tiba adalah seorang hafid Al-Quran. Ini yang sedang kita tunggu dan menjadi pilar peradaban Islam ya, di masa yang akan datang. Kemudian sudah tentu ya, ini worldview Islam ini adalah sesuatu yang simple dibicarakan tapi berat disampaikan. Bagaimana kita menanamkan cara pandang seorang mahasiswa ya, yang tidak mempunyai background agama tetapi dia melihat sesuatu itu secara benar. Ada orang-orang yang seperti itu, saya yakin. Saya nggak tahu agama Pak Ustaz, tapi saya mempunyai komitmen terhadap Islam. Saya selalu berusaha memahami Islam. Saya selalu berusaha supaya semua yang saya lakukan ini tidak lari dari syariat Islam. Itu saya kira yakin ada. Cuma orang yang seperti ini itu perlu diluruskan konsep-konsepnya dari satu persatu, arti ilmu, arti kesejahteraan, arti manusia, arti jiwa, dan seterusnya. Kemudian ciptakan dalam pendidikan itu pemimpin, manajer
ulama, atau apapun yang menjamin kepada kesempurnaan jiwanya, menjamin kesempurnaan kepribadiannya. Dalam bahasa Indonesia adalah menjadi manusia seutuhnya, itu insan kamil. Coba sekurang-kurangnya semua orang tua bercita-cita supaya anaknya menjadi pemimpin di masa yang akan datang.